Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dimanapun kita berada. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan beribu kenikmatan baik dalam keadaan sehat maupun kenikmatan yang lainnya. Dan tidak lupa dan tidak luput kita kirimkan salawat beserta salam untuk arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini kita berjumpa dalam berbincang-bincang, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Semoga waktu dan detik-detik yang kita gunakan ini akan menjadi amal soleh dan tabungan kita kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dimana di saat kita memutuskan untuk berhijrah, ketika kita memutuskan diri kita untuk bersama-sama untuk menetap di jalan ketaatan, di jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah kita berusaha untuk introspeksi diri bahwa yang sulit dalam hidup ini bukanlah sholat, bukan puasa, bukan sedekah, bahkan bukan umroh dan haji, melainkan yaitu istiqomah. Yang sulit di dunia ini adalah keistiqomahan, dimana istiqomah dalam mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita, dimana setelah kita mendapatkan keimanan, kita harus mempertahankannya untuk tetap beriman, bukan hanya 1, 2, 3 hari, tapi sampai akhir hayat kita. Itulah yang dinamakan istiqomah, lain tak bukan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Istiqomah dalam jalan yang benar, dimana kata Rasulullah, ibadah yang paling sulit itu mempertahankan keimanan, dimana keimanan yang kita dapatkan sampai ajal menjemput, dan itu semua tidak ada jaminan bagi saya dan bagi kalian semua untuk bisa mempertahankan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, dan itu kita juga berusaha untuk selalu istiqomah dan selalu mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita, berusaha untuk tidak berbuat kemaksiatan dan tidak berbelok ke jalan yang salah. Semisalkan di dunia ini ada seseorang yang sehari-harinya berbuat maksiat, tapi di akhir hidupnya dia bertobat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang setiap harinya rajin ibadah, rajin berdakwah, dan sehari-harinya berbalut keimanan yang luar biasa, tapi dia meninggal dalam keadaan kafir. Karena itu kita tidak bisa memastikan apakah kita akan istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, dimana ada ayat-ayat yang kata Imam Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa sanggup bahkan membuat Rasulullah sampai beruban, yaitu pada Quran surat Hud surat ke-11 ayat 112, yakni fastaqim kama umirta, maka istiqomalah, tetaplah pada jalan yang benar
sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ayat ini sanggup membuat Rasulullah SAW sampai beruban. Itu saking sulitnya istiqomah. Rasulullah yang sudah ada jaminan untuk surga saja merasakan kesulitan untuk istiqomah. Apalagi kita yang tidak ada jaminan untuk ke surga. Karena itu, saking sulitnya istiqomah untuk mempertahankan keimanan kita ini, marilah kita selalu berusaha dan memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Rasulullah saja mengatakan bahwa yang namanya istiqomah, mempertahankan keimanan selalu dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, selalu di jalan kebenaran, itu sangat sulit. Kita dapat lihat dalam hal dunia banyak contoh untuk sekarang ini, yakni seperti banyak orang yang berlomba-lomba untuk membuat gedung yang tinggi, besar dan mewah, tapi mereka belum tentu bisa merawatnya sampai akhir, karena untuk perawatan lebih membutuhkan perjuangan yang sangat berat lagi, karena mempertahankan dan merawat itu sangat sulit. Begitu juga dengan amal soleh. Mungkin banyak orang yang bisa dalam suatu waktu, suatu masa tertentu, dia bersemangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beribadah, semangat untuk sedekah, semangat dalam kebaikan. Tapi itu hanyalah musiman. Ya, musiman. Tapi seorang mukmin itu bukanlah hal yang baik. Bukanlah hal yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat kisah-kisah pada zaman dahulu. Sebegitu sulitnya keistiqomahan pada zaman dahulu. Sebagai contoh yaitu Balaam bin Ba'rah, di mana dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia dikenal hidupnya berbalut keagamaan, berbalut keimanan dan ketakwaannya, sampai-sampai saat dia mengadakan dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung dikabulkan. Segitu takwanya dia pada zamannya. Tapi apa? Di akhir hidupnya dia tergoyahkan oleh harta, kekayaan, dan dia murtad. Dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Selanjutnya yaitu cerita Ubaidillah bin Jahsy, di mana dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk as-sabiqul awalun. Dia juga sangat dikenal berbalut iman dan takwa. Dia juga menyaksikan turunnya ayat Al-Quran. Dan sampai akhirnya dia hijrah ke Habasyah untuk mempertahankan keimanannya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak kuat akan kebiasaan masyarakat Habasyah dalam meminum khamar. Dia tergoyahkan akan hal itu dan mengikutinya. Dan dia pun meninggal dalam keadaan nasyara. Mungkin istiqomah dalam menjalankan kebenaran itu sangat sulit. Tapi kita hanya bisa selalu berusaha untuk istiqomah dalam jalan kebenaran, dalam jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita usahakan untuk bisa mempertahankannya. Yaitu ada 4 cara untuk kita dapat istiqomah. Yang pertama yaitu pilih teman. Ya, kenapa pilih teman? Karena dalam kehidupan kita, pergaulan sama teman-teman itulah yang membuat kita terjerumus dalam hal-hal apapun.
misalkan kita berteman dengan teman yang soleh, yang berakhlak, maka kita akan mengikutinya. Begitu sebaliknya, jika kita mengikuti yang salah, maka kita juga akan salah. Maka pilihlah teman yang soleh dan berakhlak, karena memiliki teman yang soleh dan berakhlak lebih baik daripada mengikuti teman yang salah. Yang kedua, yaitu memperdalam ilmu Islam. Bagaimana memperdalam ilmu Islam? Kita mengikuti kajian-kajian Islam, kita mengikuti webinar-webinar Islam untuk bisa mempertahankan, untuk memperdalam ilmu Islam kita dan memperkokoh keimanan kita untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar. Perbanyaklah istighfar di setiap saat waktu kita. Karena istighfar dapat meluluhkan hati kita, bisa mengokohkan diri kita untuk tetap untuk bertahan di jalan yang benar. Yang terakhir, berdoa agar istiqomah. Yang terakhir yang dapat kita lakukan hanya berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memohon kepadanya agar tetap dan bisa mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatanmu. Kita hanya bisa berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua istiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika tidak mengerti, saya juga mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar. Semoga kita sama-sama belajar untuk menuntut ilmu agama yang mulia ini. Semoga kita diberikan tempat yang terbaik di akhirat nanti. Kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Dan sampai disinilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, beribu maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.